kalau kita mukhalatoh bersama mereka, kalau kita membaur bersama mereka. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita lebih tahu orang-orang yang tidak berkecimpung di dalam agama ini ketimbang para ahlullah. Tadi dikatakan oleh antum itrata ahli baiti, para habaib dzurriyyah Nabi. Tapi kebanyakan umat Islam di zaman sekarang termasuk anak-anak muda kita ini jauh dari habaib. Jauh dari habaib. Dekatnya malah dengan kadang-kadang ya orang-orang yang di luar itu. Innal ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Yang diwariskan oleh Nabi ini ilmu dan dibagi-bagikan secara gratis. Warisan itu setiap hari di majelis ilmu. Kadang 5 hari sekali dibagikan. Ta'lim itu ada di setiap masjid. Akan tapi karena mungkin tidak kelihatan warisan tersebut secara kasat mata, maka orang-orang itu tidak mau untuk datang. Nah, kita orang yang beriman harus punya mahabbah kepada orang soleh. Yang kedua, sima'ul Quran bil alhan. Banyak dengarkan Al-Quran yang mempunyai nada-nada yang bisa menggerakkan hati. Menggerakkan hati. Yang bisa menggerakkan hati. Kemudian yang ketiga, qasrul amal wa dzikrul maut. Potong pangkas habis keinginan-keinginan duniawi kita, supaya kita tidak panjang-panjang angan dan juga banyak mengingat mati. Panjang angan-angan, ingin. Nanti keranda kita sepertinya tidak ada plat logo mobilnya itu. Iya. Ya, keranda kita ini nggak ada logonya, bahkan nggak ada rodanya. Semuanya itu kendaraan kita. Maka para ulama mengatakan i'mal di dunyaka biqadri baqaika fiha. Silahkan kamu kerja di dunia tapi sebatas waktu tinggalmu. A'maru ummati baina sittin wa sab'ina sanah. Umur umatku paling 60-70 tahun. Kalau sampai. Tapi yang setelah itu i'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Bekerjalah kamu untuk dunia akhirat, untuk akhirat kamu seolah-olah kamu sesuai dengan kadar kamu tinggal di sana. Selamanya. Di mahsyar 50.000 tahun. Allah. Kalau kita logika saja, 60 tahun ibadah, 20 tahun habis buat tidur, 20 tahun habis buat bekerja, 15 tahun buat main-main, 5 tahun bisa nggak kita mencukupkan 50.000 tahun? Lagi update status grup WhatsApp. Habis. Apalagi kalau terkait dengan kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Tsumma ya'ti yaumul qiyamah man qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Diambil orang amal. Diambil, kita ngejek orang diambil, kita maki orang diambil. Maka daripada itu salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan kita ini ibu-ibu sekalian ada pada kita menjaga lidah. Tadi gimana cara menumbuhkannya? Memang betul kata Rasulullah menjaga lidah. Setiap pagi kulul a'dha yukaffiru lisan. Semua anggota tubuh kita itu mengafirkan lidah. Maksudnya apa? Yunabbihu wa yu'idhu. Nasihatin kita punya lidah. Ya lisan, ittaqillah fina. Fa innama nahnu bika. Hati-hati kamu lidah. Karena urusan kami adalah urusan kamu. Fa in istaqamta istaqamna wa ini wajajna wajajna. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kamu bengkok. Artinya kalau tangan kita ingin mendapatkan sesuatu yang halal, ingin mata kita mudah baca Al-Quran, lidah ini jangan banyak bicara. La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalam min ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb wa inna ba'dan nas ilallah al qalbu al qasi. Rawahu Tirmidzi. Jadi orang yang paling jauh hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terlalu banyak bicara sehingga hatinya itu menjadi keras. Jadi jaga lidah kita, jangan sakiti hati orang lain. Insyaallah. Terkadang kita melihat ada orang mungkin belum berpenampilan seperti kita, timbul rasa di dalam hati kita lebih baik dari diri ini. Tidak. Karena kita tidak pernah tahu akhir hidup manusia seperti apa. Bisa jadi kita berakhir seperti dia dan dia berakhir seperti kita. Hakadha Ustaz. Tapi dari tadi anak mulu yang ngejelasin. Anak juga pengen tahu nih, antum bagaimana? Keikhlasan di dalam hati. Mudah-mudahan kita semua menjadi mukhlasin. Antum ini Masya Allah ya. Ada ibu-ibu lain yang ingin ada pertanyaan lagi? Masya Allah. Ibu, ya silakan. Sebutkan nama dari majelis taklim, kemudian pertanyaannya, Bu. To the point. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan. Nama saya Ani Tandri dari Majelis Taklim Al-Mawaddah, Medland, Cakung. Masya Allah. Bertanya Ustaz, guru kita mengatakan bahwa ada 2 keseimbangan dalam hidup, yaitu hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah misalnya kita udah bersedekah, kita sholat dengan baik, kita bersosialisasi dengan baik, itu sudah kita lakukan.
Tetapi hablum minan nas, misalnya kita mengajak teman-teman, bisa mengajak dalam kebaikan, mengundang makan kah dan lain sebagainya, mengajak dalam taklim seperti ini. Nah, satu hal Senin Kamis, misalnya Senin Kamis kita tuh ngajak untuk buka puasa bersama. Tetapi kita mengajaknya, yuk kita lagi foto dulu nih, kita lagi makan nih, yuk kita buka bersama. Nah, itu sia-sia enggak tuh pahalanya, Ustaz Habib? Ya gitu aja sih pertanyaannya. Itu dilakukan, sering kita lakukan. Simple nih Habib, buka bersama, sebelum itu foto bersama dulu, update, buat Insta Story. Ketika ditanya, ini apa nih? Ini untuk membangkitkan semangat. Itu kira-kira merusak ibadah nggak Habib? Tergantung niatnya sebenarnya. Karena kata para ulama, kam min amalin yatasawwar min amalid dunya yasiru bihusnin niyah min a'malil akhirah. Berapa Perbuatan banyak? dunia. Kelihatannya perbuatan dunia. Kayak tapping, ya kan? Kemudian kita jualan di pasar, kelihatannya dunia. Tapi karena hatinya adalah untuk Allah, 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 Allah. Jadi Allah. amal akhirat. Iya, sebaliknya. Kelihatannya pakai jubah. Amal akhirat. Iya, kelihatannya mengajar ilmu. Padahal mencari peruntungan dunia. Nauzubillah. Na'udzubillah. Jadi enggak apa-apa selfie. Ya, kenapa enggak apa-apa selfie? Kalau memang niatnya benar karena Allah dan hanya untuk perempuan saja. Jangan selfie kemudian di-share ke ustadznya. Ustadz, ini saya sudah ini Habib, datang dong ke sini. Ah, ini fitnah ini namanya. Fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman. Jadi tetap harus ada koridornya, Ibu, ya. Harus tetap ada koridornya. Ini mohon maaf ya. Siti Fatimah itu dikatakan wanita terbaik, kenapa? Karena paling jarang dilihat dan paling jarang keluar. Bukan artinya Siti Fatimah tidak punya saham. Buktinya cucu cicitnya Siti Fatimah inilah yang membawa risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah itu saking menjaganya. Kalau Abu Hurairah mau datang, beliau buka jendela, ditutup jendela itu dengan tirai, baru beliau bicara tentang ilmu agama. Ditanya tentang tafsir, ditanya tentang hadis, ditanya tentang akhlak Rasulullah. Itu ngomong ke sahabat Nabi. Ngomong ke sahabat Nabi, apalagi ke sahabat UAS, harus lebih hati-hati lagi nih. Iya, begitu sih dia. Saya kira cukup menjawab lah. Jadi jangan sampai kita salah kaprah juga, terlalu banyak selfie, akhirnya kotor hati kita. Merusak amal. Amal sia-sia tidak bisa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sangat jelas jawaban dari jelas ya Bu ya. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Masya Allah banyak sekali ini yang bertanya. Semangat luar biasa. Iya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ani. Mau nanya nih Pak Ustadz. Ani. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Kalau orang yang dizolimin, orang yang ditipu, kena tipu gitu Pak. Itu salah satu orang yang zolim nggak sih? Yang dizolimin gitu. Oh, ini kayaknya curhat ini sini. La yadkhulul jannata khobbun wala bakhilun wala mananun. Divonis tidak masuk surga 3 orang. Khobbun, tukang tipu. Zaman sekarang banyak investasi bodong. Ya, ini hati-hati. Investasi 100 juta sebulan dapat 50 juta. Ini banyak nih kasus sudah viral. 90 miliar, 80 miliar, 16 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Nggak sebanding nanti ya. Digoreng sama malaikat nanti orang seperti itu. Jadi kalau kita itu dizalimi sama orang, sudah. Kalau dari pihak kita maafkan. Saya pribadi Bu, ini curhat juga boleh ya. Jadi kalau kita disakiti orang, saya selalu membaca ayat ini. Falyafu falyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka saling memaafkan, hendaklah mereka saling bertoleransi. Apakah kalian semua tidak mau dimaafkan oleh Allah? Lantas saya berpikir, sholat yang tidak khusyuk ini apakah bisa menyampaikan saya ke Allah? Sepertinya kurang. Lantas dari mana saya bisa masuk surga kalau bukan dari rasa sakit yang Allah berikan ke dalam hati saya? Jadi rasa sakit itu adalah sebenarnya hadiah dari Allah SWT untuk mensucikan kita supaya nanti kita bisa bersama Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Kajian yang sangat menarik. Pemirsa TV One dimanapun berada, indahnya Ramadan memperindah hati kita, memperbaiki ibadah kita, menjaga agar tidak sia-sia menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas setelah kita nikmati santap sahur kita ini. Mumpung silakan. Belum azan. Mumpung. Silakan Habib. Fadal. Ba'dakum. Insyaallah.
Alhamdulillah kita masih bersama guru kita Sayyidi Al-Habib Gais Assegaf dalam indahnya Ramadan TV One. Ibu-ibu sehat, semangat semuanya? Alhamdulillah. Selalunya tausiah itu menghidupkan akal, pikiran, hati kita. Salah satu responnya itu adalah bertanya, mengapa terjadi begini? Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Bahkan para perempuan pada zaman Nabi SAW minta khususkan satu majelis pengajian khusus karena mereka ada pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang mungkin segan kalau didengar oleh laki-laki. Alhamdulillah dari beberapa pertanyaan